Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات أخوانا في الدين yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini insyaallah taala kita akan sama-sama menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan malam hari ini insyaallah taala kita akan membahas tentang wajibnya seorang muslim menjauhi dosa-dosa besar yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Akhwana fiddin, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu, nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir, ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir, ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir." Qulna bala ya Rasulullah. Fadzakara al-hadits. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kalian menjauhkan dosa-dosa besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan kesalahan-kesalahan kalian, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kalian mudkhalan karimah. Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan mudkhalan karimah yakni jannat. Mudkhalan karimah itu adalah surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir." Apakah kalian mau aku beritahukan kepada kalian tentang dosa-dosa besar? Nabi mengatakannya 3 kali, kemudian mereka mengatakan, "Ya Rasulullah." Maka Rasulullah SAW menyebutkan hadisnya, perkataannya tentang dosa-dosa besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa malam hari ini saya membahas dosa-dosa besar? Ma'asyiral muslimin, ikhwana fid din dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang sangat banyak sekali. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga At-Tirmidzi meriwayatkannya, "Innallaha zawaliyal ard fara'aitu masyariqaha wa magharibaha. Fa inna ummati satablughu ma zuya liyal ard." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya aku pernah ditampakkan kepadaku jumlah umatku ini. Jumlah umat yang sangat besar. Jumlah umat yang sangat banyak sekali, mencapai belahan barat dunia dan belahan timur dunia. Itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwan fillah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda dalam sebuah hadisnya tentang jumlah umat yang banyak ini. Akan tapi Nabi mengatakan, "Walakinnakum gusa." Akan tetapi kalian dengan banyaknya ini, gusa adalah kalian buih di lautan yang tidak sama sekali menakutkan orang lain, menggetarkan orang lain, karena saking banyaknya jumlah umat Nabi Muhammad SAW.
umat Nabi Muhammad SAW yang banyak, dan mayoritasnya ada di negeri kita ini, di Indonesia, dengan jumlah kaum muslimin 80%, bahkan lebih dari 230 juta orang, maka 80% bahkan lebih adalah mereka yang beragamakan Islam. Tetapi jumlah yang besar ini kita takutkan, ma'asyiral muslimin, masuk dalam ancaman hadis Nabi SAW, ghutha, mereka adalah ghutha, buih di lautan yang tiada harga, dijual pun juga tidak laku. Besarnya umat Nabi Muhammad SAW ini merupakan mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabinya. Nabi mengetahui yang gaib sesuai dengan apa yang Allah kabarkan kepadanya. Dan Nabi menghabarkan kepada umatnya sesuai dengan apa yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, dari wahyunya. Itu Nabi. Akan tetapi sekarang ini banyak yang mengaku keturunan Nabi, bisa menerawang nasib orang dari telapak tangannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwana fid din, yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Besarnya umat Nabi Muhammad yang menyebar di dunia, yang menyebar di tanah air ini, tidak mengetahui apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mengetahui apa yang dikatakan dosa-dosa besar dan apa yang dikatakan dosa-dosa kecil. Semuanya dianggap adalah sama. Ketika seorang berbuat dosa, maka mereka mengatakan ini adalah sesuatu hal yang biasa, padahal itu luar biasa. Padahal itu adalah dosa yang besar yang Allah Subhanahu wa taala ancam pelakunya dengan azab atau iqab, dengan siksaan di dunia, siksaan di akhirat berupa azab dan api neraka. Oleh sebab itu, banyaknya kaum muslimin yang menganggap remeh permasalahan-permasalahan dosa besar. Ini semua diakibatkan karena mereka, dan karena tidak adanya orang yang menerangkan apa definisi daripada dosa besar. Dari ayat yang saya bacakan tadi dan juga dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka para a'immah, salah satunya adalah Ibnu Hajar Al-Haythami dan juga Imam Az-Zahabi, menafsirkan dan mengatakan definisi dosa-dosa besar yaitu sesuatu perbuatan kullu dhanbin tawa'adallahu ta'ala fa'ilahu bi'iqabin aw narin. Setiap dosa yang mana pelakunya diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, pelakunya diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan iqab, dengan siksaan atau dengan azab di dunia, dan juga diancam pelakunya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab di akhirat, azab yang sangat pedih. Itulah definisi daripada dosa besar. Sehingga banyak sekali hal-hal yang dianggap biasa di negeri kita ini, itu adalah dosa besar, dan orang tidak mengetahui itu adalah dosa besar. Dia mengatakan ini biasa-biasa saja, saya mengucapkan saya berbuat seperti ini biasa-biasa saja. Oh, ini adalah sesuatu hal yang kecil, nanti insyaallah saya akan salat, insyaallah akan dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mudah mereka mengatakan demikian. Oleh sebab itu para ulama, termasuk di dalamnya Imam Az-Zahabi, mengatakan bahasanya Allah Subhanahu wa taala telah membagi macam-macam dosa besar. Mereka mengatakan dosa besar itu terbagi menjadi 60 macam. Ada juga yang membagi menjadi 70 macam. Ada juga yang membagi menjadi 700 macam. Berarti sangat banyak sekali dosa-dosa besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ikhwana fiddin, dengan tidak tahunya orang kepada dosa besar dan akibat yang dilakukan seseorang terhadap dosa besar, maka sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan dalam kitab dan sunnah adalah sesuatu yang biasa. Semua perbuatan, seperti contohnya dosa besar yang paling besar yang dilakukan oleh umat Islam sekarang ini adalah perbuatan syirik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar, perbuatan dosa besar yang paling besar. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik kepadanya, dan Allah mengampuni dosa selain perbuatan syirik dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam firman yang lainnya, innahu may yusyrik billah, sesungguhnya siapa saja yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad harramallahu alaihi jannah, Allah Subhanahu wa taala haramkan atas mereka surga, wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya mereka adalah di api neraka. Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab mengatakan, perbuatan syirik itu adalah kullu aqwalin wa af'alin yusrafu li ghairi Allah ta'ala, setiap perbuatan, perkataan yang zahir ataupun yang batin yang dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu adalah perbuatan syirik. Saya mengupas perbuatan syirik ini, dan ini adalah bentuk intervensi, adalah bentuk pembelajaran terhadap umat ini, apa yang terjadi dari kesyirikan-kesyirikan di umat Nabi Muhammad SAW di tahun ini. Ma'asyiral muslimin, antum sebagai calon duat, antum sebagai kaum muslimin, hendaklah memperhatikan permasalahan kesyirikan ini adalah permasalahan yang pertama yang mesti dibenahi di umat Islam ini. Kesyirikan-kesyirikan yang muncul di berbagai macam tempat, meskipun kesyirikan itu dipoles dengan bacaan tahlil, dipoles dengan bacaan yasin, dipoles dengan sedekah di sampingnya, dan ternyata di dalamnya terdapat doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu adalah perbuatan syirik. Dan subhanallah, dalil yang mana yang membolehkan tentang berdoa kepada orang yang diagungkan dan orang yang dikeramatkan seperti yang terjadi di sebagian tempat di negara ini. Ada sebagian tempat masjid besar, di dalamnya terdapat kuburan. Dikatakan orang yang meninggal di situ adalah waliyun min auliyaillah, wali daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Omset daripada kuburan tadi satu minggunya itu mencapai 30 juta. Sedekah yang dibayarkan, kata mereka dinamakan sedekah, untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ketika permohonannya, permintaannya meminta, wahai wali, saya meminta kepada engkau supaya saya menjadi pejabat, tarif menjadi seorang pejabat 30 juta, maka dibayarkan 30 juta. Sang penjaga kunci, sang penjaga kuburan pun mengatakan, tadi ada pejabat saya nganu bayar 60 juta, maka dibayar 90 juta. Mahal-mahalan. Dan yang memberitahukan kepada kami adalah mereka yang menjaga kuburan tadi. Betapa bodohnya umat Islam, betapa bodohnya orang yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menyumbangkan hartanya kepada sesuatu yang la faidata fi. Bahkan justru apa yang dia berikan dari uang dan harta benda justru akan menyeret dia ke api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ikhwan fillah dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, perbuatan syirik yang lainnya
yang merupakan penyakit bagi umat Islam saat ini. Mereka meyakini adanya kekuatan-kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala, dan dipertontonkan dan dipertunjukkan kepada umat sebagai bentuk hiburan mereka, sebagai bentuk tontonan mereka. Seperti contohnya atraksi mengubur diri dengan semen. Tahun kemarin diadakan atraksi mengubur diri di tanah dan berhasil dan masih hidup. Tahun ini diadakan atraksi mengubur diri di semen dan ingin mendapatkan satu julukan manusia semen atau manusia beton. Pertunjukan-pertunjukan ini adalah menampakkan kekuatan, dan pertunjukan-pertunjukan ini adalah pertunjukan yang syirik, yang ingin mempertontonkan kepada umat ada di sana kekuatan selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, akhwana fid din rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lain daripada itu, kesyirikan-kesyirikan yang muncul di tanah air yang kita cintai ini menyebabkan umat Nabi Muhammad merosot, menyebabkan umat Nabi Muhammad tidak memiliki wibawa, menyebabkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki kehormatan di depan umat yang lainnya. Mereka tidak lagi cinta kepada kaum muslimin, mereka tidak lagi cinta kepada sesamanya, tapi mereka cinta kepada orang-orang selain kaum muslimin. Alangkah anehnya ma'asyiral muslimin, perbuatan-perbuatan syirik ini dilakukan oleh mereka yang berkedok menjadi seorang kiai ajengan di salah satu tempat perdukunan, di salah satu tempat praktek paranormal. Itu terjadi satu praktek memindahkan penyakit, dan dia mengatakan ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang sakit, maka diambilkanlah seekor kambing dan penyakitnya itu dipindahkan ke kambingnya. Kemudian kambingnya disembelih, maka hati kambing tadi menjadi hitam atau darah kambing tadi menjadi hitam. Dan di situ penyakitnya sudah pindah. Yang anehnya lagi, praktek perdukunan seperti ini justru ada di kota-kota besar yang mayoritas masyarakatnya adalah memiliki pemikiran yang intelektual. Dan yang anehnya lagi, ikhwan fillah, hal yang seperti ini juga yang datang kepadanya justru orang-orang yang menyandang titel sebagai dokter. Oleh sebab itu, dengan maraknya praktek-praktek seperti ini di kota-kota besar, maka kita takutkan fakultas kedokteran kedepannya akan ditutup. Itu salah satu bentuk perdukunan yang dilakukan oleh paranormal. Kemudian juga ada salah satu bentuk yang itu merupakan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala dan masuk dalam pembahasan ini, yakni pembahasan mereka melakukan perdukunan dengan cara melakukan sihir, menyihir manusia, menipu manusia dengan sihir. Insyaallah akan kita bahas setelah ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Apakah kalian mau aku beritahukan dosa besar yang paling besar? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salah satunya adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam menganggap hal yang demikian ini adalah hal yang biasa. Ketika orang dilanda satu gundah, ketika orang dilanda satu kepenatan hidup, rusak rumah tangganya, maka mereka pecahkan kepada orang-orang yang bisa memecahkannya dengan jalan-jalan menanya kepada orang pintar. Nabi SAW juga mengatakan, ijtanibu, jauhkanlah kalian as-saba' al-mubiqat, 7 yang menghancurkan. Kemudian Nabi menyebutkan salah satunya adalah berbuat syirik. Kemudian yang berikutnya, ikhwan fillah,
Satu perbuatan dosa besar yang banyak terjangkit penyakit ini di kalangan kaum muslimin adalah berbuat sihir. Fenomena sihir ini merupakan penyakit umat Islam dan menganggap itu daripada Islam. Hakikat daripada sihir adalah yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi, memisahkan antara hubungan suami dan istri. Perbuatan sihir ini adalah muharram, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 102, "Walakinna asy-syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra." Syaitan itu adalah telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana syaitan mengajarkan kepada manusia sihir. Bentuk sihir ini sekarang sudah dihiasi dengan hiasan-hiasan seolah-olah itu daripada Islam. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Istanibus sab'al mubiqat", jauhkanlah kalian 7 yang menghancurkan. Salah satunya di dalamnya disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah as-sihir. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Haddus sahir darbuhu bis-sayf." Dalam riwayat yang lain, "Haddu kullu sahirin wa sahiratin darbuhuma bis-sayf." Hukuman orang yang melakukan sihir, laki dan perempuan, adalah dipenggal kepalanya. Permasalahan sihir dianggap sesuatu yang biasa di negeri kita ini. Perbuatan sihir ini banyak sekali tersebar di kalangan kaum muslimin, dan sihir yang paling banyak digemari oleh kaum muslimin, dan itu datang dari seorang kiai, dari seorang yang menjadi tokoh agama di kampungnya, dengan cara mengambil dan meminta raja daripadanya. Raja itu adalah talasim, tulisan-tulisan bahasa Arab dalam kain putih, dituliskan dengan tinta warna merah. Pertama dia tulis dengan seperti pedang Ali radhiyallahu taala anhu. Ada talasim yang tulisannya seperti harimau, katanya bisa menjaga rumah. Kemudian ada talasim yang berbentukan orang sedang salat. Ada talasim-talasim yang lainnya. Dan talasim-talasim ini biasanya setelah dituliskan dengan huruf-huruf bahasa Arab, dimasukkan ke dalam air yang sudah dia bacain mantranya, dan air itu dipakai untuk mandi, dijadikan sebagai cara untuk membuka aura katanya. Dan subhanallah, ketika menuangkan ke dalam air harus membaca surat ini dan surat itu, surat ini dan surat itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari manakah ajaran ini? Ajaran ini muncul dari pendapat Al-Imam Al-Ghazali di salah satu kitabnya. Bahasanya talasim, tulisan-tulisan Arab itu apabila tuliskan dengan bahasa Arab, maka itu memiliki faedah dan makna. Oleh sebab itu, sebagian orang yang mengambil pendapat Imam Al-Ghazali ini tidak mau itu dikatakan sebagai sihir. Tidak mau dikatakan sebagai sihir. Dan itu ada sampai sekarang ini. Silakan antum baca, silakan antum cari bentuk-bentuk dan warna-warna ajimat-ajimat sihir, itu semuanya tertulis dalam bahasa Arab. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Biasanya perbuatan-perbuatan seperti ini, talasim-talasim ini juga kita dapatkan dari orang-orang yang belajar di Timur Tengah. Dari mana mereka belajar? Mereka biasanya memiliki ciri-ciri memakai berkalungkan sorban berwarna hijau. Kemudian mereka selalu mendatangi para jamaah dan menawarkan talasim-talasim ini ketika mereka berada di tanah haram, dan akan berlanjut ketika mereka sudah pulang ke tanah air. Dan lebih parahnya lagi, mereka menisbatkan bahasanya kami dari
Jamiah Islamiyah katanya. Padahal Jamiah Islamiyah tidak pernah mengenal mereka dan mereka bukan daripada Jamiah Islamiyah. Mereka datang ke rumah-rumah pondokan dan menawarkan ini, talasim seperti ini. Ketika dia ingin kebal, maka ini. Ketika mereka ingin supaya hubungan mereka dengan istrinya langgeng, maka diberikan talasim yang berbeda dan 1000 macam talasim yang ada. Sehingga kita tidak pernah heran dan kita tidak pernah aneh ketika mendapat para pembantu rumah tangga yang bekerja di Timur Tengah juga mereka berinteraksi dengan perdukunan dan sihir. Siapa yang mengajarkannya? Ketika terjadi satu perbuatan sihir dan diketahui oleh majikannya, ternyata mereka mempelajari ajian kencana wungu. Mereka mempelajari ajian semar mesem. Ketika majikannya datang, diberikan ajian semar mesem, akan lupa dengan istrinya selama-lamanya. Banyak sekali kejadian-kejadian yang aneh-aneh. Dan di mana mereka mendapatkan ajian-ajian ini? Dan dari manakah mereka belajar ini? Jangan pernah disarankan mereka itu belajar dari tanah air saja. Tapi juga mereka memiliki guru-guru yang ada di tanah suci dan tanah haram itu. Na'udzubillah min dzalik, thumma na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin, perbuatan sihir ini haram ditonton. Haram dipersaksikan. Termasuk daripada sihir adalah hipnotis. Makanya diharamkan di setiap kaum muslimin menonton acara-acara hipnotis. Acara-acara yang berbau hipnotis. Menghipnotis orang ini adalah bentuk takhyilus syaitan kepada manusia. Dan haram bagi kaum muslimin untuk menontonnya dan untuk melihat acara-acara tadi, karena acara-acara tadi bentuk sihir yang nyata. Termasuk juga diharamkan bagi kaum muslimin menonton tontonan yang berbau superhero. Ini sebetulnya hakikat daripada sihir. Superman, Batman, Spiderman, Catman. Ini adalah bentuk-bentuk sihir yang diajarkan melalui media massa, melalui video, melalui perfilman. Karena mereka menyihir manusia bisa terbang, menyihir manusia bisa mengangkat barang yang berat. Ini adalah sesuatu yang mustahil dan dilakukan oleh manusia biasa. Ketika kita mengajarkan anak-anak kita, generasi kita kepada hal-hal seperti ini, maka kita telah mengajarkan kepada generasi Islam ada orang yang memiliki kekuatan selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Apakah antum sadar hal ini ada di rumah antum? Apakah antum sadar ketika antum memberikan pakaian yang berisikan pakaian Superman, bangga anak kita pakai pakaian Superman, subhanallah, kita secara otomatis mengajarkan adanya kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lain daripada itu, ikhwani fiddin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Juga acara-acara seperti contohnya pengobatan melalui bacaan Al-Fatihah. Seperti yang terjadi di media kita, di televisi kita. Orang menelpon salah satu ustadz Guntur bumi atau guntur langit, wallahu a'lam. Kemudian dia menyebutkan penyakitnya dan orang tadi diberikan syarat air putih. Antum tahu apa yang dilakukan air putih dengan orang tadi? Ini adalah istirahatul jin. Ini adalah MOU antara dia dengan jin. Allah Subhanahu wa taala sudah mengungkapkan hal itu. Rabbana istanta'na ba'duna bi ba'd فَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia dan jin, maka jin mengatakan, ya Allah, dulu orang ini telah menggunakan jasa kami. Manusia juga mengatakan, ya Allah, kami saling memberikan faedah antara satu dengan yang lain, MOU. Terjadi hubungan kerjasama yang sangat hebat, MOU. Jin memberikan kekuatannya, manusia memberikan sedekahnya dan sesajennya. Jin memberikan kekuatannya di sana. Terjadilah hubungan di sana. Maka jangan heran ketika air putih ini. Coba air putih ini adalah syarat. Syarat manusia mentaati apa yang diperintahkan jin melalui ustadz tadi.
Ketika itu ma'asyiral muslimin, seorang ustadz akan diberitahukan penyakit yang dialami oleh orang ini. Bagaimana caranya ustadz? Caranya Nabi SAW mengatakan, kullu insanin lahu qarin, hatta anta ya Rasulullah, hatta ana, illa anna Allah anani ala dhalik. Dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan, setiap manusia itu punya qarin, punya rewang. Rewang itu artinya teman. Sampai engkau ya Rasulullah, iya sampai saya. Akan tetapi Allah memberikan satu kekuasaan. Rewang saya ini, teman saya ini tunduk patuh terhadap perintahku, perintah Rasulullah SAW. Jadi ketika orang ini mengambil air putihnya, maka qarin orang yang menelpon tadi memberitahukan kepada jin yang ada pada ustaz tadi, bahasanya fulan mengendap penyakit demikian demikian, sudah berobat demikian demikian, dan lain sebagainya. Dan itu adalah sesuatu yang dipercayai dan dianggap daripada Islam. Oleh sebab itu, ikhwan fillah, perbuatan-perbuatan sihir ini adalah melemahkan umat Nabi Muhammad SAW, melemahkan kepercayaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, melemahkan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, melemahkan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, di kota-kota besar ketika terjadi keretakan rumah tangga, maka kemana mereka pergi? Mereka pergi ke paranormal, kepada dukun, untuk memperbaiki lagi hubungan keduanya dengan cara mendukuninya. Nabi SAW mengatakan tentang orang yang mempercayai mereka dan orang yang datang kepada mereka, man ata kahinan fasaddaqahu bima akhbar, lam tuqbal salatuhu 40 yawm. Barang siapa yang mendatangi seorang paranormal atau dukun dan dia mempercayai apa-apa yang dihabarkan, yang diberitahukan olehnya, Allah tidak akan menerima salatnya 40 hari. Ma'asyiral muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikhwana fid din. Kejadian-kejadian seperti ini kita mungkin anggap satu hal yang biasa. Tetapi di luar sana, kejadian-kejadian seperti ini dianggap lebih daripada anggapan orang-orang yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap perbuatan ini adalah perbuatan dari Islam. Oh, ini adalah ajaran syariat Islam. Ini adalah salah satu syariat cara untuk menyembuhkan penyakit kita. Dan lebih daripada itu, Islam mengkafirkan orang-orang yang datang kepadanya, apalagi sampai orang tadi mengorbankan kurban. Dan biasanya kurban yang mereka sedekahkan, yang mereka kurbankan adalah pertama, mereka mengorbankan ayam yang berbulu hitam pekat, ya, dan berdarah hitam. Itu adalah persyaratan yang paling manjur bagi mereka. Kemudian juga mereka mengorbankan kambing, menyembelih kerbau dan lain sebagainya, dan itu dianggap sebagai syariat takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi justru itu adalah takarrub kepada syaitan. Kemudian yang berikutnya, ikhwan fillah, termasuk dosa-dosa besar yang dianggap biasa oleh kaum muslimin, dan ini sebetulnya banyak sekali, sekitar ada 70 bahkan lebih, tapi saya sebutkan sampai waktu habis insyaallah taala, adalah seorang yang meninggalkan salat. Seorang yang meninggalkan salat, Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang meninggalkan salat, fawailul lil musallin, neraka wail bagi orang-orang yang salat. Siapakah mereka itu? Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka itu adalah orang-orang yang lupa, yang meninggalkan salatnya. Dan perbuatan ini dianggap biasa oleh sebagian besar kaum muslimin. Dengan adanya propaganda barat mengagungkan hari raya tahun baru, maka kaum muslimin meninggalkan salat maghrib, isya dan subuh. Disebabkan karena mereka bergadang menunggu pergantian tahun. Dan ini adalah propaganda barat agar kaum muslimin lupa terhadap hari raya Idul Fitri dan Idul Adha.
hari raya atau hari tahun baru, malam tahun baru, merupakan bentuk i'tiraf seseorang tentang kelahiran Isa dan penuhanan Isa alaihi salam. Karena Dewan Gereja Internasional menyatakan bahwasanya Isa alaihi salam itu lahir, ada di antara ulama-ulama mereka, pastor-pastor mereka mengatakan tanggal 25 dilahirkan. Ada lagi yang mengatakan tanggal 1. Sehingga mereka memperingatinya 2. Dan agar hari itu dirayakan oleh seluruh kaum muslimin, maka tahun baru tadi dikatakan tahun baru. Seolah-olah kaum muslimin boleh merayakannya. Padahal Islam, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, muridnya tegas mengatakan bahasanya barang siapa yang mengambil hari ini sebagai hari peringatan, hari yang diagungkan, maka dia telah tasyabbaha bil kuffar. Mereka telah menyerupai orang-orang kafir. Propaganda barat sehingga semua laku dijual pada tahun baru itu. Apa yang tidak laku? Makanan jadi mahal, telur 1 kilo jadi mahal, sayuran jadi mahal, ayam jadi mahal, semuanya jadi mahal. Trompet harganya 5.000 jadi 15.000. Petasan harganya 3.000 jadi 30.000 dan sebagainya. Ini adalah trik-trik orang barat berbisnis dan menipu kaum muslimin. Coba lihat kaum muslimin dimanapun antum berada. Ketika kita kecil dulu, adakah perayaan tahun baru seramai tadi malam? Adakah perayaan tahun baru sekarang orang menerangkan itu adalah perbuatan yang haram? Perbuatan yang haram dirayakan oleh kaum muslimin sebagai perayaan. Tidak ada. Tidak ada orang yang mampu menerangkan unsur wala wal bara. Adanya orang memindahkan dari sebuah perbuatan yang haram kepada yang haram. Acara tahun baru diganti dengan zikir bersama, mabit, sehingga Wisma Kebun Jeruk penuh, sehingga Masjid Istiqlal juga penuh, dan lain sebagainya. Ini adalah memindahkan dari yang haram kepada yang haram. Mengesankan kepada kaum muslimin, terangkan kepada kaum muslimin, siapa yang memperingatinya dia telah loyal kepada orang-orang kafir. Belum lagi kejadian yang lainnya. Tanggal 20 Desember adalah hari ibu. Terkesan kaum muslimin, ibu ini adalah orang yang mesti kita hormati. Allah Subhanahu wa taala berdalil dalam Quran. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua berbuat baik. Wajib kita menghormati ibu. Memang betul. Tetapi tidak ada hari ibu. Hari ibu yang diciptakan oleh orang-orang yang ada di luar adalah hari ibu hasil daripada adopsi agama lain yang ujungnya menyatakan bahasanya Maryam itu adalah Tuhan. Dan lahir dari sebuah agama yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebab itu ikhwan fillah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika datang tanggal 20 Desember kemarin, seorang mengirimkan selamat kepada mama dan sebagainya. Dan subhanallah, semua SMS mengatakan hari ibu, semua Facebook mengatakan hari ibu, dan semua BBM mengatakan hari ibu. Tapi ibunya di rumah tidak pernah diberikan pulsa. Dan banyak sekali hal-hal yang terjadi. Bahkan ikhwan fillah rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian kaum muslimin meyakini bahwasanya ini adalah ajaran daripada Islam. Sehingga kaum muslimin mengambil tabiat-tabiat dan adat istiadat yang datang dari orang-orang barat. Lihatlah, ketika Islam ini pertama kali datang, ketika Islam ini pertama kali mulia dengan diutuskannya seorang Rasul dan diutuskannya orang-orang yang melindungi Rasulnya, yakni Nabi Muhammad SAW, maka Islam ini mulia. Orang-orang Romawi dan Persia datang dengan menundukkan kepalanya melihat keagungan kerajaan Islam pada waktu itu.
melihat keagungan khilafah Islamiyah yang dipimpin oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka ingin mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ingin mencari sosok seorang khalifah Umar bin Khattab, maka mereka mendapati orang biasa-biasa saja yang bergaul dengan rakyatnya. Itulah kejayaan Islam yang terjadi pada waktu itu. Kejayaan Islam tidak mesti diambil dari barat. Kejayaan Islam tidak mesti diambil dari kita mengikuti adat dan taklid-taklid dan kebiasaan-kebiasaan orang-orang barat dan orang-orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah Islam itu pada kejayaannya sendiri. Sesungguhnya Islam itu telah mulia, dan orang-orang yang mengambil Islam maka dia mulia dengan dia berpegang teguh kepada Islam. Ma'asyiral muslimin, lihatlah dampak yang diakibatkan oleh orang yang selalu mengambil kebiasaan barat dalam kehidupan mereka. Saya berikan contoh yang paling sedikit sekali, dan contoh ini adalah contoh yang paling banyak terjadi di negeri kita. Adalah peran wanita. Mereka mengatakan bahasanya wanita pun juga bisa bekerja, dan mereka berdalilkan emansipasi wanita. Wanita boleh bekerja, wanita boleh berkumpul dengan laki-laki, bekerja dan sebagainya dan sebagainya. Sekarang apa yang dihasilkan dari kerugian ini? Dari kerugian ini banyak sekali laki-laki yang nganggur, dan banyak menimbulkan pengangguran di negeri kita ini. Dan justru ini, pekerja wanita ini justru menjadikan bukan pemasukan bagi negara ini, tapi justru pengeluaran yang sangat banyak. Ketika wanita keluar untuk kerja, maka dia akan memberi perhiasan, pakaian-pakaian yang akan cocok dengan diri dia. Dia akan membeli alat-alat kecantikan yang cocok dengan diri dia. Dan dia akan membeli sepatu yang cocok akan diri dia. Jadi gaji yang dia terima itu habis untuk membeli alat-alat itu. Itu kerugian. Dan ketika negara itu banyak pekerjanya wanita, maka negara itu adalah negara miskin. Maka ekonomis di sana tidak bergerak. Kita ambil contoh seperti Bangladesh, seperti Sri Lanka. Presidennya perempuan, maka yang dibutuhkan adalah pekerja-pekerja perempuan di sana diagungkan daripada laki-laki. Apa yang terjadi? Ma'aflaha qaumun walla amrahum nisa. Tidak akan jaya satu negara kalau wanitanya yang memimpinnya, kalau wanitanya yang menjadi pemimpin di dalamnya. Akhwan fiddin, kembali kita kepada hukum meninggalkan salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mudaththir, "Ma salakakum fi saqar?" Qalu lam naku minal musallin. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka mengatakan lam naku minal musallin, kami semua belum menjadi orang-orang yang mendirikan salat. Artinya mereka meninggalkan salat. Mereka meninggalkan salat. Meninggalkan salat ini sesuatu hal yang biasa. Maka kita lihat di sebagian tempat, di sebagian daerah, ketika datang acara-acara besar mereka tinggalkan salat begitu saja. Sampai acara-acara yang berkedok Islam, acara-acara yang dinisbatkan kepada Islam, mereka pun meninggalkan salat tadi, dan mereka katakan, oh nanti bisa diqadha salat tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ahdu bainal abdi wa bainasy syirki tarkus salah. Batas antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala, batas dengan hamba dan kesyirikan itu adalah meninggalkan salat. Ketika dia meninggalkan salat, maka dia akan menjadi orang-orang yang berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa taala atau kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali di negeri kita ini orang yang meninggalkan salat, dan itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Kemudian ikhwan fillah, Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair menyebutkan tentang hadis-hadis bahayanya orang meninggalkan salat. Yang menjadi pembahasan kita saat ini adalah fatwa yang tersebar di negeri kita ini. Mereka mengatakan bahasanya orang yang meninggalkan salat itu bisa diqadha salatnya, bisa dijamak salatnya. Sehingga kita lihat
orang-orang ketika mereka sudah tua dan pergi haji, orang ini banyak sekali melakukan sholat di Masjidil Haram. Ketika kita tanya, Pak, sholat apa? Setelah sholat lagi, setelah sholat lagi. Mereka mengatakan, katanya, saya mengqadha sholat saya selama saya hidup. Dikatakan, kenapa Bapak melakukan hal ini? Karena kiai saya membolehkan hal ini. Fatwa-fatwa yang demikian ini menyebabkan sedikitnya orang yang sholat berjamaah. Lihatlah masjid banyak sekali di negeri kita. Masjid di Lombok ini sangat banyak sekali. Di Jawa juga banyak. Di Sumatera juga banyak. Berapa di kalangan mereka yang menunaikan sholat? Kita anggap mereka menunaikan sholat di rumah mereka. Berapa yang menunaikan sholat di rumah mereka? Dan berapa orang yang meninggalkan sholat? Tidak adanya satu penekanan-penekanan ayat, penekanan-penekanan hadis Nabi SAW tentang bahayanya orang-orang yang meninggalkan sholat. Dan itu dianggap sebagai satu perbuatan yang biasa-biasa saja. Mengqadha sholat mereka. Padahal ajaran Islam mengatakan bahwasanya sholat itu tidak bisa diqadha kecuali dia meninggalkannya karena udzur syar'i. Karena udzur syar'i, udzur yang betul-betul syar'i, dia ketinggalan sholatnya seperti hanya orang tertidur, dia tidak sengaja dia tertidur, kemudian dia tinggalkan. Ketika dia bangun dan sadar daripada tidurnya, dia laksanakan sholat tadi, hanya sholat yang dia tinggalkan saja, yang dia terlupakan karena tidur yang dia tidak sengaja. Tapi selain daripada itu tidak ada. Dan bahkan para a'immah sangat jelas dan sangat tegas tentang kekafiran orang-orang yang meninggalkan sholat ini. Ma'asyiral muslimin, ini adalah sekilas tentang dosa-dosa besar yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin di negeri kita ini. Saya menutup kajian ini dengan bagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada orang-orang yang berbuat dosa besar. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan, siapa saja yang berbuat dosa besar, fahuwa fi dairatil iman. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan pelaku dosa besar ini masih dalam daerah keimanan dan tidak boleh dikufurkan dengan sebab dia melakukan dosa besar. Akan tetapi orang-orang Khawarij mengkufurkan orang-orang yang melakukan dosa besar. Orang-orang Khawarij mengkufurkan orang-orang yang melakukan dosa besar. Siapa saja orang yang melakukan dosa besar, maka dia kufrun kharijun minal billah. Kufur, keluar daripada Islam. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak demikian. Dia melakukan dosa besar, dia tetap dalam iman, tetapi dia naqisul iman. Dia keimanan dia telah berkurang. Keimanan dia telah drop. Seperti perkataan Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika menafsirkan hadis Nabi SAW, al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Iman itu naik dengan taat kepada Allah dan turun dengan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ahmad mentafsirkan hadis ini, yazidu imanul mu'min hatta balagha sab'a samawat wa yad'ufu imanul mu'min hatta la yabqa fi qalbihi dzarratun minal iman. Jadi keimanan seorang mukmin akan naik terus sampai keimanan dia itu tembus ke langit yang 7. Artinya seorang yang imannya naik, yang tinggi, seorang yang imannya tebal kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia berdoa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia bermunajat didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti para sahabat, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti para tabi'in yang pernah diceritakan dalam buku Siyar A'lamun Nubala, keimanan mereka sangat tebal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak tahu di antara kita manakah di antara kita yang paling tebal imannya, yang paling kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua dengan iman. Memuliakan kita semua dengan takwa kepadanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Tidak ada perbedaan antara Arabi dan Ajami. Tidak ada perbedaan antara orang asing dan orang Arab. Tidak ada perbedaan antara putih dan hitam.
kecuali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membedakan kualitas seorang pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti saya pernah baca ceritanya Abi Muslim Al-Khawlani. Abi Muslim Al-Khawlani. Abi Muslim Al-Khawlani ini seorang tabi'in yang sangat saleh dan imannya begitu luar biasa. Sangat alim dan sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika dia berucap, ucapannya ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika istri dia memiliki seorang istri dan dia adalah seorang pejabat kegubernuran di zaman Muawiyah ibn Abi Sufyan. Pada waktu itu beliau memiliki seorang istri yang saleh, dan istrinya beliau selalu menyediakan apa yang dibutuhkan oleh Abu Muslim. Selalu menyediakan apa yang dibutuhkan oleh Abu Muslim. Sampai suatu ketika istri dia ini dimasuki oleh seorang wanita yang lainnya. Dibisiki bahasanya suami kamu itu pejabat. Maka kamu minta pembantu, minta peralatan-peralatan yang bagus untuk membantu kerja kamu. Maka suatu ketika Abu Muslim pulang ke rumahnya, mendapati istrinya tidak mengerjakan semua urusan rumah tangganya. Sampai ditanya oleh Abu Muslim, kenapa engkau hari ini kok berbeda dengan hari-hari yang lain? Biasanya saya pulang, rumah saya rapi, anak saya semua pada mandi semua, indah pemandangan di rumah, rasanya qurrat a'yun, yang menyejukkan mata dan hati kita. Kemudian istrinya diam saja sampai diberitahukan, sungguhnya wahai Abu Muslim, telah datang seorang kepadaku, seorang wanita mengatakan bahasanya engkau adalah pejabat kegubernuran. Tetapi kenapa engkau tidak memberikan satu khadam, satu pembantu kepadaku? Kemudian Abu Muslim mengatakan, sesungguhnya hatimu telah dibutakan oleh orang tadi. Ya Allah, butakan mata orang yang telah membutakan mata hati istriku. Akhirnya seminggu kemudian ada seorang yang datang meminta maaf kepada Abu Muslim. Orang itu adalah orang yang mempengaruhi istri daripada Abu Muslim. Ini menunjukkan bahasanya kuat keimanan seorang pada Allah Subhanahu wa taala akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, antum tidak perlu khawatir ya ma'syaral muslimin. Ketika antum memiliki keimanan yang kuat, berdoalah langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu perantara. Seperti banyak yang dilakukan oleh masyarakat kota besar. Kalau mau anaknya lolos mesti pergi ke Habib fulan. Ya Habib, tolong doakan saya. Sementara dia adalah orang yang saleh pada Allah Subhanahu wa taala, lebih daripada Habibnya. Satu ketika saya pernah diberikan satu cerita yang luar biasa. Ada pengajian khusus di kalangan mereka. Seorang Habib itu diberikan minuman. Ini tidak boleh untuk saya, air putih. Dikasih syai, dikasih teh, ini tidak boleh untuk saya. Dikasih kopi, ini tidak boleh untuk saya. Kemudian dikasih yang lainnya yang memabukkan, ini boleh untuk saya dan tidak boleh untuk kalian. Hal ini, ikhwan fillah, itu adalah ta'assub dan hulu yang terjadi di kalangan orang-orang yang cinta dan terlalu mencintai mereka. Ketika orang dengan ketakwaannya bisa berdoa kepada Allah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tanpa melakukan perantara-perantara. Apalagi perantaranya adalah mereka yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat, dan kajian kitab Al-Kabair ini terus saya syarikan di kajian-kajian di Jakarta, karena banyak sekali kaum muslimin tidak mengerti tentang dosa besar-besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.